warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Gusmanto. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Luar biasa, Ya. amazing. Subhanallah. Mudah-mudahan hari ini kita diberkahi dirahmati oleh Allah Amin, Subhanahu wa Ta'ala. amin, 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 amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mas Gusmanto, kita hari ini mau berbicara apa nih? Ini menarik sekali nih dok. Ya. Karena yang buat teman-teman sahabat ceria semua, kali ini kita dengan Mas Gusmanto akan berbicara mengenai untuk apa sih kita hidup, mau kemana sih hidup kita ini ya. Jadi begini, ada sebuah ilustrasi kasus itu begini. Ada seorang nahkoda yang sedang berlayar di tengah laut. Dia tidak mempunyai kompas dan dia tidak mempunyai arah tujuan yang jelas, sehingga dia terapung terombang-ambing ke kanan ke kiri, tidak tahu dia harus berlabuh di dermaga mana itu. Hingga sang nahkoda ini hanya mengandalkan deburan ombak, kemana ombak ini akan menghantarkan saya berlabuh. Jadi tidak begitu jelas kapan saya sampai, apa yang akan saya inginkan, nggak, sangat jelas, nggak sekali. Betul Mas Gus? Betul dokter, betul. Terkait dengan masalah kehidupan ini, saya ingin mengobrol dengan Mas Gusmanto itu mengenai mengapa sih kita dalam hidup ini harus mempunyai sebuah role, harus mempunyai tujuan gitu loh di dalam kehidupan kita, Mas Gus. Ya. Baik, terima kasih Dr. Ikun. Ini pertanyaannya, pertanyaannya di dalam gitu ya. Sebenarnya memang pertanyaan-pertanyaan orang yang berkelas itu memang susah dijawab gitu ya. Baik, betul sekali rekan-rekan semuanya bahwa waktu terus berjalan ya. Jadi waktu terus berjalan, kehidupan senantiasa bergerak. Usia kita semakin lama semakin berkurang, gitu. Makanya kita harus hati-hati. Banyak ayat yang dalam Quran yang bersumpah demi waktu ya. Ada wadduha gitu ya, demi waktu duha, al-fajr ya. Terus kemudian ada juga al-asr. Iya itu. Itu menandakan bahwa memang perkara waktu itu sesuatu hal yang sangat penting. Karena memang waktu tidak akan pernah berhenti, apalagi mundur ya. Waktu senantiasa bergerak. Dan yang harus kita waspadai adalah waktu senantiasa bergerak, dan bergerak tidak identik dengan kemajuan. Bahkan berlari bisa menjadi sebuah kemunduran kalau tidak ada arah dan tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Ini penting sekali. Maksudnya apa ini? Contohnya gimana ini? Jadi ini yang tadi disampaikan Dr. Ikin itu betul sekali. Jadi kalau kita hidup ya kita harus punya arah, kita harus punya tujuan. Gitu. Akan susah sekali ya kalau kita nggak punya tujuan. Karena tujuan dalam kehidupan ini fungsinya banyak sekali dong. Jadi pertama, kalau kita punya tujuan hidup, kita bisa mempunyai arah yang jelas ketika kita hidup. Ya. Dan tadi disampaikan Dr. Ikun, ilustrasinya benar sekali. Akan susah sekali dan capek ketika kita hidup tapi nggak punya arah dan tujuan yang jelas. Gitu. Bahkan kita sholat pun harus ada arah. Kita sholat ke kiblat agar apa? Agar enak, seragam dan sebagainya. Jadi arah itu penting sekali. Coba bayangkan kalau kita sudah hidup ya, kita kelihatan sibuk, tapi sesungguhnya itu nggak ada maknanya sama sekali. Kenapa? Karena kita hidupnya itu nggak jelas arahnya. Nah, dengan arah yang jelas, dengan tujuan hidup yang jelas, kita akan lebih mudah di dalam menata kehidupan. Yang kedua, kita akan lebih mudah mengatur atau mengevaluasi dalam kehidupan. Kalau kita hidup punya tujuan yang jelas, tujuannya apa sih? Dulu saya kuliah manajemen ya dok ya. Jadi saya dulu diajarkan bagaimana kalau kita menyusun visi misi dalam hal apapun. Ya. Kalau kita punya organisasi, ya organisasinya harus susun dulu visi misi tujuan dan strategi dalam organisasinya. Pada saat kita hidup juga seperti itu. Kita harus susun visi misi tujuan strategi dalam kita hidup seperti apa. Visinya apa? Misinya apa? Tujuannya apa? Dan bagaimana cara kita menjalani kehidupan dengan strategi apa, sehingga hidup kita akan terarah.
arahnya jelas, gitu ya, evaluasinya akan mudah. Gitu. Dengan arah yang jelas kita akan mudah mengevaluasi. Oh, saya itu mau ke sana. Begitu kita evaluasi, oh ternyata arahnya harusnya ke utara ya. Tapi kok saya berlari tapi arahnya ke selatan. Berarti Anda tidak maju, tapi Anda mundur. Walaupun berlari. Keren juga ini, keren juga. Ya, harus hati-hati gitu. Sepertinya kita berlari ke depan, Iya. tapi pada hakikatnya kita adalah berlari mundur. Kenapa? Karena arahnya nggak jelas. Arahnya berbeda ya. Oke Mas Gus, keren ini. Nah, kita sendiri ini sebagai seorang muslim ya, mohon maaf sekali buat sahabat cerita, sahabat ceria, kalau kita berbicara dari sisi sebagai seorang muslim gitu loh, sebenarnya secara gambaran ya, secara gambaran transparan atau apapun, sebenarnya kita sudah ada gambaran bahwa tujuan kita itu mau ngapain gitu Mas. Betul. Nah, tinggal bagaimana kita menyusun strategi gitu loh. Yang seperti tadi dikatakan oleh Mas Gusmanto gitu loh. Bagaimana kalau kita dalam kancah ini memperjelas tujuan kita dan mengatur strategi kita sebagai seorang muslim, Mas. Ya. Jadi betul sekali dong. Jadi visi misi tujuan kehidupan itu penting sekali, vital ya. Oleh karena itu sering kali saya sampaikan bahwa kita harus punya itu karena itu sebagai arah ketika kita bergerak. Gitu. Nah, bagaimana kemudian pengejawantahannya sebagai kita seorang muslim, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif seorang muslim, kita sudah sangat lengkap ya. Jadi kalau kita ingin menyusun visi misi kehidupan, tujuan kehidupan dengan lebih baik, ya berarti memang kita harus mengenal konsep diri kita. Nah ini, jadi konsep diri kita bagaimana ya? Pertama, kita berasal dari mana? Yang kedua, kita diciptakan untuk apa? Yang ketiga, kita sedang ada di mana? Dan yang keempat, kemana nanti kita akan pulang? Gitu. Jadi 4 ini yang kemudian harus terjawab, baru nanti kita bisa akan menyusun visi misi tujuan ya dengan baik dan benar. Tentu nanti kita akan selaraskan dengan pemahaman kita sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim jelas kita diciptakan oleh siapa? Ya kita datang dari mana? Kita datang dari Allah. Kan gitu ya. Kita diciptakan oleh Allah. Banyak ayatnya banyak ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu ya. Kita bahwa manusia itu diciptakan dengan sesempurna-sempurna makhluk. Ya. Itu contoh ya, contoh bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk apa kita diciptakan? Kita diciptakan sebenarnya tujuannya ada 2. Yang pertama sebagai hamba untuk mengabdi kepada Allah. Gitu ya. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Yang kedua sebetulnya sebagai khalifatullah fil ardi. Ya, menebarkan rahmat dan sebagainya. Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau dalam bahasa yang lebih familiar itu ada hablum minallah, ada hablum minannas gitu ya. Hablum minallahnya kita menyembah kepada Allah. Hablum minannasnya kita menebar kebaikan. Interaksi ya. Betul. Dengan sesama makhluk Allah. Iya, menebar kebaikan. Iya, bermanfaat bagi orang lain dan seterusnya. Yang ketiga, kita ada di mana? Kita ada di bumi. Kita ada di dunia. Lah untuk apa kita di dunia? Di dunia ini adalah untuk mencari bekal. Untuk apa? Untuk pada saat nanti yang pertanyaan keempat. Pada saat kita nanti akan pulang. Kita nanti pulang kemana? Ke akhirat. Kita kembali kemana? Kepada Allah lagi. Makanya Rasulullah mengatakan an-dunya mazra'atul akhirat, bahwa dunia ini adalah sawah ladangnya akhirat. Jadi kalau kita menanam kebaikan, nanti kita akan tuai kebaikan. Kalau kita menanam keburukan, nanti akan kita dapatkan keburukan juga gitu balasannya. Dalam bahasa Quran dikatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah gitu ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau kita menanam kebaikan, ya nanti akan dapatkan kebaikan itu. Kalau kita menanam keburukan, ya nanti kita akan tanam tuai keburukan itu. Balasannya di akhirat nanti. Gitu. Dan yang terakhir, kemana kita akan pulang? Ya kita akan kembali kepada Allah. Gitu. Oleh karena itu kita harus persiapkan betul. Gitu, akhirat kita gitu. Jadi dunia ini adalah sarana kita untuk memperbanyak bekal. Makanya nanti kaitannya dengan strategi, kita harus mampu menyusun strategi yang baik. Gitu. Dengan apa? Dengan konsep diri yang seperti itu.
gitu. Makanya kita tidak boleh hidup dunia ini sembarangan. Gitu ya. Jangan seenak itu. Enak teman ya. Iya. Apa namanya itu yang saya pernah baca slogan di kaos itu. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Mati masuk surga. Enak teman ya. Nah ini ya. Ya, saya pikir keren ya. Memang kita harus memahami betul tadi 4 konsep itu ya. Yang pertama itu kita dari mana ya. Yang kedua apa tadi Mas? Kita diciptakan untuk apa? Diciptakan untuk apa? Kita berada di mana dan kita mau kemana gitu ya. Ini keren juga. Dan kita harus benar-benar menyadari bahwa 2 konsep manusia itu dalam kita mengatur strategi kita diciptakan untuk apa gitu kan? Untuk dengan beribadah pada Allah, untuk hablum minannasi dengan jelas. Ini kalau nggak salah juga digambarkan di dalam surat An-Nisa ayat 36 kalau nggak salah itu. Bagaimana kita itu mengejawantahkan yang itu. Yang pertama bahwa kita itu untuk beribadah kepada Allah gitu loh. Betul. Dan yang kedua kalau nggak salah itu kita disuruh untuk berbuat baik lah. Betul. Yang terdekat dengan siapa? Dengan orang tua kan ya. Iya betul sekali. Dengan yang kedua lebih dekat lagi, makanya kita nggak usah terlalu jauh-jauh. Yang kedua dengan siapa itu Mas? Itu dengan kerabat dekat kita ya. Betul. Yeah. Kemudian kita berbuat baik dengan para orang-orang fakir dan miskin ya. Dan tidak lupa kita juga nih perintah agama juga ya. Kemudian dengan orang tetangga dekat, tetangga yang jauh, dan juga perintah kita juga dengan sahabat saja juga kita harus berbuat baik loh Mas. Betul. Iya. Sahabat sejawat katakanlah saya sebagai seorang dokter dengan seorang dokter itu harus berbuat baik. Ya ini jelas-jelas sekali teman sejawat Ibnu Sabil ya. Iya. Itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Gusmanto demikian, sangat jelas di dalam Al-Quran ya Mas ya. Betul. Gimana Mas bisa diperjelas dengan masalah ini Mas? Ya, jadi seorang muslim itu harus menebar kebaikan. Iya ya. Itu jelas ya. Jadi kalau di dalam Quran itu sebenarnya seorang muslim itu sebaiknya diibaratkan seperti lebah gitu ya. Seperti lebah ya. Oh iya ya. Gitu. Lebah itu dia hanya mengambil saripati bunga-bunga yang harum dan sebagainya. Dan kemudian dia keluarkan madu. Gitu ya. Jadi makanya seorang muslim itu adalah orang yang, makanya dalam konteks hadis Rasulullah kan mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang baik itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadi manusia yang baik itu ukurannya bukan banyaknya harta, bukan banyaknya tinggi pangkat derajat, bukan banyaknya ilmu, bukan. Tapi orang yang paling baik menurut Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Siapapun dia, walaupun mungkin ilmunya terbatas, tapi dengan keterbatasan ilmunya dia mampu menebar kebaikan bagi orang lain. Mungkin hartanya terbatas, tapi dengan harta yang terbatas itu dia bisa memberikan sesuatu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin dengan pangkat jabatannya, mungkin dia nggak punya pangkat jabatan, mungkin dia rakyat biasa, tapi dengan posisinya sebagai rakyat biasa dia bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Luar biasa gitu. Makanya seorang muslim itu gimana ya, harusnya kita itu sebagai seorang muslim itu kalau kita nggak ada banyak orang nyari. Kalau kita sakit banyak orang yang nengok. Kalau kita mati banyak orang yang kehilangan. Itu berarti orang baik. Orang baik. Jangan sebaliknya. Kalau kayak gitu kamu nengok saya ya Mas ya. Jangan sebaliknya gitu ya. Ketika kita nggak ada banyak orang yang bersyukur. Oh gitu ya. Ketika kita sakit banyak orang yang tepuk tangan. Ketika kita mati banyak orang yang alhamdulillah. Waduh, itu berarti orang jelek gitu. Itu harusnya seorang muslim tidak seperti itu. Gitu. Oke Mas Gus, dan ini saya pikir juga obrolan yang menarik kalau kita lanjutkan bisa berlarut-larut kalau kita ngobrol kayak gini ya. Jadi kalau menurut saya yang penting dalam hidup ini tahu lah ya. Seperti kita terkait dengan bagaimana kita tahu yang 4 ini, saya menyimpulkannya begini Mas. Dengan kemarin yang kita bicarakan dengan Mas Adrian gitu. Betul. Maka kita akan mudah sekali memahami keempat konsep ini, yaitu dengan apa? Dengan setiap kita melakukan kegiatan itu selalu melibatkan Allah gitu. Makanya itu, nah tujuannya jelas, ininya jelas. Oke Mas Gus, thank you, terima kasih banget kita ngobrol kali ini tentang sebuah visi misi kehidupan. Ternyata kerennya kayak gitu Mas, nama kerennya gitu.
Visi misi dalam kehidupan ini ya. Betul. Jadi visi adalah sesuatu hal yang harus kita capai, ya tadi yang nomor keempat, kita mau kemana sih? Misinya adalah itu tadi, salah satunya adalah di dalam An-Nisa 36 itu ya, Berbuat sana baik. ya, berbuat baik ya, Betul. beribadah dan sebagainya. Demikian para sahabat ceria yang disampaikan oleh Mas Gusmanto. Atau Mas Gusmanto mau ada tambahan lain? Jadi mungkin pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah kita sudah punya visi, misi dan tujuan dalam diri kita. Nah itu. Kalau seandainya belum, Kalau seandainya belum, tetapkan dari sekarang. caranya bagaimana? Caranya sesuai dengan yang tadi. Pahami konsep diri kita. Gitu ya. Pahami konsep diri kita, renungkan kembali, baru kemudian susun visi misi kehidupan kita dengan baik. Jangan lupa, Dan jangan lupa, seperti Abu Bakar ya, Abu Bakar apa Umar ya itu ya. jadi Kisahnya yang selalu muhasabah, menilai diri Betul. sendiri gitu. Jadi dengan adanya visi yang sudah ditetapkan itu, maka kemudian atur strateginya dan evaluasi muhasabah. Oke. Thank you Mas Gus. Matur suwun sangat, mudah-mudahan kita berdoa ya, apa yang kita omongkan di channel YouTube RSUD Cibareng ini dapat memberikan manfaat Betul. ya betul. kepada orang yang mendengarkan, orang yang meresapi. Mudah-mudahan bisa menggugah, Amin. menyadarkan dirinya Amin. sehingga apa yang dia tuju itu bisa menjadi lebih jelas. Alhamdulillah. Terima kasih dan demikian kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hit and hard. Oke, matur suwun Mas Gus. Sip.